Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, semua dalam keadaan baik dan sehat. Adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan, kakak mau ajak kita semua melakukan yel-yel tepuk semangat, oke? Begini caranya, tepuk semangat. Selalu senyum. Makin happy. Ngatasin bete. Semangat. Yes. Sekali lagi ya. Yuk semuanya ikut sama-sama. Tepuk semangat. Selalu senyum. Makin happy. Ngatasin bete. Semangat. Yes. Nah adik-adik, hari ini kakak tidak sendiri. Ada teman kita yang mau sama-sama ikut kebaktian. Siapa dia? Mau kenalan ya? Yuk, tunggu dulu tapi kalian tetap duduk yang manis. Kakak panggil dulu ya. Jangan kemana-mana. Nah, kakak sudah kembali. Ini dia teman kita. Wah, kita kenalan dulu ya teman kita ini. Yuk, kenalan sama adik-adik di rumah. Halo teman-teman, namaku Alis. Nah, namanya Alis. Alis mau sama-sama memuji Tuhan dengan kita. Tapi Alis, kenapa kamu pakai masker? Iya kakak, kan kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan. Oh, takut kena virus ya? Iya. Tapi sekarang kita kan mau bernyanyi, jadi maskernya dibuka dulu ya. Iya kakak, tolong bukain ya. Baiklah. Terima kasih. Nih, kalau dibuka kelihatan cantiknya. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami semua sehat, kami semua kuat karena Tuhan Yesus baik buat kami semua. Kami mau mulai kebaktian kami pagi ini. Berkati kami semua ya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah Alis, kamu duduk di tempatmu dulu ya. Iya. Bilang sama teman-teman, tetap semangat. Teman-teman tetap semangat ya. Dah. Nah adik-adik, tadi Alis pakai masker karena takut kena virus. Betul, kita masih harus tetap di rumah karena kita harus semakin menjaga kebersihan. Nah, sekarang semuanya siap memuji Tuhan? Oke, semuanya berdiri. Kita mau bernyanyi bersama ya. Dari terbit matahari, kita memuji Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus layak dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji
Angkat tangannya semuanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah, haleluya. Oh, giranglah, puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah, haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah bernyanyi memuji Tuhan. Sekarang kami mau mendengar firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, dan kami mendengar dengan baik dan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, sekarang kalian boleh duduk lagi, tapi kalian dengar firman harus sungguh-sungguh ya. Nah, adik-adik, tadi Alis memakai masker. Tahu nggak kenapa? Bau kentut? Bukan. Tapi karena supaya virusnya tidak masuk lewat hidung dan masuk di dalam tubuh kita. Tapi adik-adik, sebenarnya ada yang lebih berbahaya daripada virus corona. Kalian tahu apa itu? Belum tahu? Kalau begitu kakak mau kasih tahu. Ada yang lebih berbahaya daripada virus corona dan virus manapun juga. Nah, ini dia yang disebut dosa. Dosa itu lebih berbahaya dari virus. Adik-adik, apa dosa itu? Dosa adalah semua yang kita pikirkan, semua yang kita dengarkan, semua yang kita ucapkan, semua yang kita lakukan dengan seluruh tubuh kita yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, itulah kenapa dosa itu lebih berbahaya daripada virus. Nah, dosa lebih berbahaya dari virus. Kenapa? Karena kalau virus membunuh kita di dunia, tapi dosa berakibat sampai selamanya. Karena itu kita harus hati-hati. Kita harus menjaga mulut kita, menjaga pikiran kita, menjaga perbuatan kita. Nah, adik-adik, dari mana asalnya dosa? Dosa itu berasal dari manusia pertama yang tidak taat kepada Tuhan. Siapakah mereka? Wah, pintar. Iya, Adam dan Hawa. Mereka berbuat dosa, tidak taat kepada Tuhan. Tuhan melarang mereka, tetapi mereka melawan perintah Tuhan. Akibatnya mereka diusir dari Taman Eden. Itulah mengapa kita memiliki dosa warisan atau dosa turunan dari Adam dan
Hawa. Nah, adik-adik, karena gara-gara Adam dan Hawa nih, jadi Alkitab berkata di dalam Roma 3 ayat 23, yuk baca sama-sama. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, karena apa yang dilakukan Adam dan Hawa, kita memiliki dosa warisan. Selain dosa warisan, kita juga berdosa karena perbuatan kita, adik-adik. Karena itu dosa memisahkan manusia dengan Allah. Manusia terpisah dari Allah. Waktu itu Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden, tapi karena mereka melanggar perintah Tuhan, mereka harus pergi keluar dari Taman Eden, terpisah dari Tuhan. Kalau kita berbuat dosa, kita juga terpisah dari Allah. Kenapa? Karena Allah itu kudus, Allah itu suci. Jadi dosa tidak bisa mendekat dengan Allah. Karena itu Tuhan ingin kita menjaga hidup kita. Nah, adik-adik, semua dosa-dosa kita hanya bisa disucikan oleh Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menebus manusia dari dosa. Kalau kalian berpikir, aku kan bohongnya cuma sekali-sekali. Sekali-sekali pun tetap dosa. Aku mah nyonteknya cuma sekali. Tapi kalau terpaksa, nah itu juga dosa, adik-adik. Jadi jangan lagi melakukan sesuatu yang kita tahu bahwa itu tidak disukai Tuhan. Nah, ayat hafalan kita ada di Roma 6 ayat 23. Apa bunyinya? Sebab upah dosa ialah maut. Wah, gampang sekali ya. Yuk sama-sama kita baca Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Nah, adik-adik, kita sudah belajar 3 hal yang penting hari ini. Yang pertama, dosa lebih berbahaya dari virus. Dihafalkan ya, dosa lebih berbahaya dari virus. Yang kedua, dosa memisahkan manusia dari Allah. Coba kalian baca, dosa memisahkan manusia dari Allah. Dan yang ketiga, hanya Tuhan Yesus yang dapat menebus manusia dari segala dosa. Wah, kebalik ya. Gini bacanya, Kakak. Kebalik juga. Jadi gimana dong bacanya? Nah, begini. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menebus manusia dari segala dosa. Adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Kalian tahu Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib karena dosa-dosa manusia. Tapi Tuhan Yesus sayang kepada kita semua. Meskipun kita sering melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Adam dan Hawa, yaitu dosa tidak taat, tapi karena Tuhan Yesus mengasihi kita, Tuhan Yesus mau menanggung di atas kayu salib, dipakukan bersama dosa kita di atas kayu salib. Dan ada dosa yang lain, berkelahi. Siapa yang suka berkelahi? Kita harus mengasihi, kita harus sayang sama semua orang.
apalagi kebencian. Siapa nih yang suka benci-benci? Yang dibenci dosa aja ya. Nah, kebencian. Tuhan menebus kita dari sikap yang penuh kebencian. Kemudian fitnah. Tuhan Yesus pakukan semua dosa. Tuhan Yesus gantikan semua hukuman yang harusnya kita terima. Nah, selain itu apalagi ya? Mencuri, mengeluh, iri hati. Yuk baca. Bohong. Apalagi adik-adik? Coba sebutkan, kakak mau dengar. Apa ya? Oh betul, kalau malas dosa nggak? Dosa juga nih, malas. Kemudian ada lagi, wah banyak sekali dosa manusia. Ayo baca, jorok. Jorok itu juga dosa adik-adik. Jadi kalau kalian malas mandi, kalian juga berdosa. Firman Tuhan bilang kalau kita tahu apa yang baik tetapi kita tidak lakukan, kita berdosa. Jadi kalian harus rajin ya. Kemudian apalagi nih? Pemarah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Nah ini juga dosa. Kemudian mengejek teman. Siapa yang suka ngejekin teman di sekolah? Atau kakak sama adik suka ledek-ledekan? Kalau bercanda sih boleh, tapi jangan sampai ada perkataan yang sia-sia, perkataan kotor, apalagi menyebut orang lain dengan sebutan binatang, itu tidak boleh. Nah, ada lagi bertengkar. Ada lagi dendam. Terus apalagi adik-adik? Wah dosa kita itu banyak sekali kakak. Iya saking banyaknya sampai bingung nulisnya Kak Is. Tapi kakak cuma kasih contoh beberapa. Dan yang selanjutnya tidak bersyukur. Kalau kita tidak bersyukur artinya kita tidak percaya bahwa Tuhan memberkati kita. Jadi jangan lupa selalu berterima kasih untuk udara, untuk kesehatan. Kalau mama papa siapkan makanan, kalian juga gak boleh pilih-pilih. Gak mau ini, gak mau ini. Maunya yang itu. Udah dikasih itu, gak mau, bosan. Nah itu namanya tidak bersyukur. Jangan ya. Nah perkataan kotor juga tidak boleh keluar dari mulut kita. Nah adik-adik, semua dosa ini yang banyak-banyak ini dipakukan untuk menebus dosa kita. Siapa yang melakukannya? Hanya Tuhan Yesus. Yesus angkat dosaku di kayu salib, di kayu salib, di kayu salib. Ayo nyanyi. Yesus angkat dosaku di kayu salib, di kayu salib, di kayu salib. Kenapa Tuhan Yesus mau memikul dosa kita? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Yesus mencintai kita semua adik-adik. Siapapun kita, kalau kita mau mengakui dosa kita, Tuhan Yesus itu setia dan adil, kata Alkitab. Maka dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Wah, dosanya banyak banget. Jadi setiap hari kita harus minta ampun sama Tuhan. Sering kita lupa. Kita pikir cuma bohong kecil-kecilan. Tidak ada bohong kecil. Bohong ya bohong. Dosa ya dosa. Nah adik-adik, semua dosa sudah Tuhan Yesus tebus di atas kayu salib. Nah, karena Tuhan Yesus mengasihi kita, Dia rela menyerahkan dirinya menebus dosa kita. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu.
Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Dosa kita dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus baik, selalu mengampuni kami, menebus dosa kami, dan sekarang hidup kami menjadi hidup yang baru. Kami tidak mau lagi melakukan dosa karena ada Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, kakak punya eksperimen atau percobaan. Apakah itu? Kalau kalian punya, boleh minta tolong. Mami, mama, tolong dong. Aku minta disiapin apa nih? Ini namanya lada bubuk. Ini namanya sabun cair. Dan ini adalah air. Bukan air mateng, air biasa saja. Nah, juga perlu piring ya adik-adik. Caranya begini. Kita mau tuangkan airnya ke dalam piring sedikit saja. Nah, sudah. Tuh, airnya sudah ada. Dan setelah itu, kita taburkan lada bubuk di atasnya. Gak usah banyak-banyak. Yang penting kelihatan. Kelihatan gak? Kelihatan ya. Nah, setelah itu kita masukkan jari kita. 1, 2, 3. Apa yang terjadi? Tuh adik-adik lihat. Jari kakak jadi kotor ya. Karena kena lada. Nah, lada ini ibaratnya dosa adik-adik. Meskipun kecil itu sangat mengganggu, sangat kelihatan meskipun kita menyembunyikannya. Nah, seperti virus yang kecil, dosa itu juga lebih berbahaya. Bagaimana supaya kita bersih dari dosa? Kita butuh darah Yesus, kita butuh Tuhan Yesus yang menyucikan kita. Nah, sabun ini ibaratnya Tuhan Yesus sudah menebus kita dengan darahnya, menyuci dosa-dosa kita dengan darahnya di atas kayu salib. Nah, jari kakak tadi kakak masukkan ke sabun. Nah, sekarang adik-adik coba lihat. Nih, apa yang terjadi? Wah, adik-adik kelihatan gak? Langsung memisah, langsung minggir semuanya. Ladanya langsung menyingkir. Tuh lihat seperti pulau-pulau. Nah, ini artinya ketika Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita, dosa harus menyingkir. Jadi kita harus memilih salah satu. Kalau kita mau Tuhan Yesus hidup dalam hidup kita, maka kita harus meninggalkan dosa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik buat kami semua. Sekarang kami berdoa buat bangsa Indonesia. Tuhan berkati bangsa Indonesia. Tuhan berkati presiden kami, Bapak Wakil Presiden kami. Semua keluarganya dilindungi Tuhan, dijagai Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati para menteri dan keluarganya. Tuhan Yesus juga memberkati ABRI, tentara, kepolisian. Tuhan lindungi mereka yang berjaga-jaga untuk keamanan bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat para dokter, suster, perawat, dan semua yang bekerja di rumah sakit, termasuk sopir ambulan. Tuhan Yesus berkati mereka. Tuhan Yesus lindungi mereka. Jangan biarkan sakit penyakit menyentuh hidup mereka, karena mereka melayani orang-orang yang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus, perlindungan-Mu atas mereka. Engkau juga memberkati bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa yang lain. Tuhan
Tuhan Yesus, Engkau menolong supaya virus corona segera pergi dari Indonesia dan dari bangsa-bangsa lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga bersyukur, kami menyerahkan gereja kami dan gereja-gereja lain yang ada di dunia. Tuhan Yesus, meskipun kami tidak dapat beribadah, tetapi kami bersyukur karena Tuhan Yesus ada di mana-mana. Kami tetap bisa berdoa, kami tetap bisa bersyukur karena Tuhan Yesus juga ada dalam keluarga kami dan ada di rumah kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat hamba-hamba Tuhan, buat gembala sidang, buat pendeta, buat penginjil, buat guru-guru sekolah minggu. Berkati mereka semua yang melayani Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus buat papa dan mama dan buat keluargaku. Terima kasih buat teman-temanku, Engkau memberkati kami semua. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik tetap semangat ya, meskipun di rumah kita tetap ingat harus tetap berdoa, harus tetap mengucap syukur, bersuka cita di dalam Tuhan. Dadah, Tuhan berkati.